Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau dengan wahyu Allah mengetahui apa yang ada di dalam alam kubur. Yang ini merupakan bagian dari kekhususan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sebagian Nabi, karena mereka terkadang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal yang gaib. Manusia biasa tidak mungkin mengetahuinya, kejadian gaib yang ada di alam kubur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna hadzani la yu'adzaban, dua penghuni kubur ini mereka sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin wa innaha lakabirun. Dua kuburan ini penghuninya sedang disiksa. Mereka tidak disiksa disebabkan karena perbuatan yang susah untuk ditinggalkan. Wa innahuma lakabiran, meskipun keduanya adalah sesuatu yang bernilai dosa besar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan alasannya, amma ahaduhuma fa innahu yamshi bin namima wa ammal akharu fa huwa la yastatiru indal baul. Yang pertama, orang yang dia punya hobi melakukan namimah, yaitu hobi adu domba. Sedangkan orang yang kedua, dia tidak berhati-hati ketika dia melakukan kencing. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ada banyak hal yang barangkali dianggap remeh oleh sebagian orang, namun itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia melakukannya bisa jadi tanpa sadar, tanpa ada beban dan perasaan dosa, padahal itu adalah sesuatu yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebagai konsekuensinya pelakunya akan mendapatkan hukuman yang besar di sisi Allah. Bahkan hukuman itu telah dia dapatkan ketika dia berada di alam kubur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa dua dosa besar yang tadi kami sebutkan. Yang pertama adalah melakukan namimah, dan yang kedua tidak hati-hati ketika buang air kecil, termasuk di antara bentuk dosa besar. Dan di antara ciri dosa besar itu adalah adanya ancaman terhadap pelakunya dengan berupa azab kubur. Nabi SAW menyebutkan orang yang pertama diazab oleh Allah disebabkan karena innahu yamshi bin namimah, dia keliling di masyarakat dalam rangka untuk menyebarkan an-namimah, adu domba. Bagaimana bentuk an-namimah, adu domba? Para ulama menjelaskan, sebuah perbuatan terhitung sebagai adu domba ketika orang itu naklul khabar min ajlil ifsad, dia menyampaikan berita secara jujur, 100% tidak ada keinginan untuk berdusta, tapi dia punya niat jahat. Apa niat jahatnya? Tujuannya adalah dalam rangka untuk menimbulkan ketegangan antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga ketika A dan B dalam situasi normal dia tidak punya masalah, mereka baik-baik saja. Kemudian datang C, lalu C main ke tempatnya A, kemudian terjadilah obrolan, dan dalam suasana obrolan itu barangkali A gerenengi B, A menyinggung tentang buruknya B. Satu hal yang biasa di masyarakat, kadang orang ketika nyinggung nama seseorang maka terjadilah kerenengan. Kemudian ini sebagai salah satu data yang dibawa oleh C. Lalu C mendatangi B, disampaikan kepada B, wahai B, saya tadi baru ngobrol sama A, dan A bilang tentang kamu seperti ini. Celaan-celaan yang disampaikan oleh A kepada B disampaikan oleh C kepada B, dan itu disampaikan oleh C 100% jujur. Saya jujur, saya tidak bohong, saya tidak berdusta, tidak ada unsur kebohongan di situ. Lalu akhirnya B balas, dan dia pun balas dengan gerenengi si A. Kemudian dari gerenengan itu oleh C dibawa kepada si A. Tadi B bilang seperti ini kepada kamu. Akhirnya A dan B ini tegang. Siapa perantaranya? C. C orang yang jujur ini, dia jujur. Sekali lagi saya katakan orang ini jujur, dan para ulama mengatakan an-namam, orang yang melakukan namimah itu bukan syarat harus berdusta. Bisa jadi dia jujur, tapi ketika dia jujur itu dia sampaikan dan menimbulkan ketegangan permusuhan antara A dengan B. Seperti inilah yang dimaksud dengan namimah jamaah. Karena itulah terkadang setan menipu seorang hamba. Kalau kamu menyampaikan berita tentang orang lain kepada saudara kamu, nggak apa-apa, yang penting jujur. Kamu kan tidak dusta. Dan barangkali kamu punya niat, saya sampaikan ini tujuannya baik ya. Dia nyatakan tujuannya baik, padahal aslinya itu bisa merusak hubungan antara orang dengan orang yang lain, antara tetangga dengan tetangga yang lain. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Wahai Muhammad, janganlah engkau mentaati orang yang dia suka bersumpah tapi dia melakukan perbuatan yang hina. Hammazin,
dia suka mencela orang lain, masya'im binamim, dan suka menyebarkan namimah di tengah masyarakat. Waspadalah jamaah, terkadang setan dia berusaha untuk menutupi perbuatan dosa ini agar pelakunya tidak merasa bersalah dengan alasan saya jujur, yang kedua dengan alasan ingin memberi nasihat, padahal aslinya mereka menimbulkan ketegangan antara orang dengan saudaranya, dengan tetangganya, disebabkan karena naqlul khabar min ajlil ifsad, memindahkan, menyampaikan berita namun tujuannya dalam rangka untuk memunculkan ketegangan di antara masyarakat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga karakter seperti ini tidak ada dalam diri kita dan termasuk tidak ada di kampung kita, sehingga suasana apapun tetap terjaga secara normal. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan kepada para sahabat, kalau kamu menjumpai sesuatu yang tidak nyaman terkait saudaramu, terkait temanmu, jangan kau laporkan kepadaku. Kenapa beliau meminta demikian? Karena beliau ingin ketika ketemu orang dan dia tidak pernah mendengar hal yang buruk tentang orang itu, maka beliau ketemu dalam kondisi munsyarihas sadr, dalam kondisi suasana dada yang lapang. Tapi kalau kita sudah pernah mendengar hal yang buruk tentang orang itu, kita ketemu A dan sudah pernah mendengar A itu punya sifat-sifat buruk seperti ini, pada saat kita ketemu mungkin kita jaga jarak, suasana jadi nggak nyaman. Makanya sampai beliau meminta kepada para sahabat, kalau kalian menjumpai ada hal yang tidak baik terhadap sahabatmu, yang itu kaitannya dengan urusan pribadinya, tidak perlu cerita kepadaku. Agar beliau ketemu para sahabat yang lain, ketemu kaum muslimin yang lain dalam kondisi dada yang lapang. Dan suasana seperti itulah yang dibangun di tengah masyarakat Madinah jemaah. Sehingga mendengarkan aib orang lain itu menjadi salah satu penyakit bagi hati. Kalau ketemu orang itu jadi kita nggak nyaman. Coba kalau kita nggak pernah dengar aib itu, kita akan tetap nyaman ketemu siapapun dan tidak punya musuh dimanapun kita berada. Bagi orang-orang mukmin adalah anugerah yang luar biasa, karena kita sudah punya sebuah beban dalam hidup, maka jangan ditambahkan dengan beban adanya gesekan atau pergeseran ketegangan dengan yang lain. Kemudian dosa yang kedua adalah tidak hati-hati ketika kencing. Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Hati-hatilah dengan kencing, karena dominan azab kubur salah satunya disebabkan karena kencing. Yang dimaksud di sini adalah orang tidak hati-hati dengan cipratan kencing, atau ketika kencing ceboknya dia nggak maksimal, kadang nggak cebok kemudian langsung pakai celana, dan tentu saja kemudian celananya akan terkena najis, lalu dia pakai untuk ibadah. Orang semacam ini mendapatkan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan mayoritas azab kubur sebabnya adalah kencing yang tidak hati-hati. Sehingga jamaah, dalam masalah buang air mungkin bagi sebagian orang dianggap remeh, tapi ingat, najis itu perkara besar dalam syariat kita. Sehingga hati-hati, jangan sampai ketika kita buang najis kemudian kita tidak memperdulikan najis yang nyiprat dan seterusnya, pakaian kita terkena najis dan itu kita gunakan untuk kegiatan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu berada di atas jalan yang lurus dan benar, dan melindungi kita dari setiap potensi dosa besar, terutama potensi dosa yang bisa membawa kita kepada adab di kuburan maupun adab di akhirat.